Apakah dokumen mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu memang eksis pada dokumen awal sezaman dengan sang tokoh ini? Jawaban saya tidak ada. Tidak ada. Baik itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, zero. Kalau Ba'alawi, ada nggak Ubaidillah itu didokumentasikan di dokumen eksternal? Tidak ada. Hanya kelompok Ba'alawi saja. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi sangat mudah filolog untuk bicara mengenai manuskrip ini asli atau tidak asli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Profesor Minaham Ali, seorang pakar filolog di Indonesia, ketika ditanya tentang masalah sosok Imam Ubaidillah, leluhur Habaib Ba'alawi, beliau penuh ketegasan, penuh keyakinan mengatakan tidak sedikit pun ditemukan dokumen, manuskrip, atau semacam catatan yang berkaitan dengan data-data eksternal mengenai sosok Imam Ubaidillah sebagai tokoh historis. Dengan itu, menurut Profesor Minaham Ali, leluhur Ba'alawi sebagai tokoh yang dikatakan itu adalah tokoh historis, ternyata setelah diteliti dokumennya tidak ada, lalu dikatakan sebagai tokoh fiktif. Jadi mereka Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW dalam perspektif ilmu filologi. Adapun kalangan Ba'alawi sendiri, mereka merasa mempunyai manuskrip tentang leluhur-leluhurnya. Tetapi menurut Profesor Minaham Ali, klaim itu hanya bersifat klaim sepihak atau dikenal dengan catatan internal, bukan didukung oleh catatan manuskrip eksternal. Jadi leluhur Ba'alawi menurut Profesor Minaham Ali adalah sebagai tokoh fiktif yang diada-adakan menurut kacamata klan mereka sendiri, karena tidak ada data pendukung eksternal yang membenarkan adanya sosok Imam Ubaidillah sebagai leluhur Ba'alawi. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak diskusi hangat antara Profesor Minaham Ali dengan Bang Haji Roma Irama. Mari kita simak dalam video berikut ini. Apa yang dikatakan Bang Roma itu harus saya renungkan baik-baik. Harus saya renungkan. Siap. Karena saya harus diminta bicara dalam konteks filologi. Jadi kalau ini salah dalam bicara, nanti akan menimbulkan masalah. Sesuai dengan saya harus kapasitas. Berikan pengantar dulu. Apakah seorang filolog atau kajian filologi bisa punya kontribusi dalam pembahasan soal kekisruhan nasab ini? Jawaban saya bisa. Bisa. Bukan dalam konteks ahli nasab. Jadi kalau dikatakan seorang filolog itu bukan seorang ahli nasab, saya berkata iya, karena kita atau saya sebagai perwakilan filolog tidak masuk dalam studi nasab itu, tapi bicara mengenai manuskrip. Manuskrip yang terkait dengan studi nasab itu. Karena bagaimanapun juga yang namanya nasab yang tertulis pada manuskrip itu pasti ada dokumennya. Dan kita bicara dalam konteks itu. Nah, sebelum bicara mengenai persoalan yang kisruh nasab Ba'alawi, saya ambil contoh sederhana. Bagaimana kita bisa beriman kepada tokoh yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dikatakan dia seorang nabi, tokoh historis, datanya apa? Kalau ada yang berkata harus percaya karena Quran berkata demikian, ya boleh-boleh saja, karena itu berdasarkan iman. Kalau diimani, silakan, kita tidak bisa ikut campur dalam persoalan iman itu. Tapi kalau dikatakan apakah dia tokoh historis, itu harus ada dokumennya. Tentu saja dokumennya di luar Quran. Yang tentu saja ini dokumen eksternal yang bisa mendekati peristiwa pada masa itu. Saya ambil contoh, kalau memang beliau itu seorang tokoh historis, di luar dokumen Quran, dokumennya ada. Memang bukan berbahasa Arab, tapi justru bahasa Yunani. Berbahasa yang Yunani. Saat itu adalah
penguasa dari Imperium Romawi. Dokumennya disebut Doctrina Jacobi. Doctrina Jacobi. Ya. Naskah atau manuskrip itu para ahli filolog sudah melakukan penelitian dengan karbon C14, radiokarbon. Itu penanggalannya 634 Masehi. Sementara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diklaim sebagai nabi oleh umat Islam itu wafat tahun 632 Masehi. Berarti selisihnya hanya 2 tahun. Berarti ini memang bukan tokoh fiktif, ini tokoh historis. Orang yang mengaku dirinya sebagai nabi itu. Bahkan disebutkan dengan bahasa Yunani itu Ho Propetes Sarakenorum, seorang nabi dari kalangan Sarasen. Jadi tokoh ini memang ada, bukan tokoh dongeng. Dari mana kita bisa melakukan penelitian itu? Manuskrip dasarnya. Dan itu bukan dokumen Islam, tapi dokumen pembanding. Eksternal. Jadi jawabannya di situ memang ada dokumen-dokumen itu. Ditanya sebagai filolog, saya akan jawab dalam konteks filologi. Nah, apakah dokumen mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu memang eksis pada dokumen awal sezaman dengan sang tokoh ini? Jawaban saya tidak ada. Tidak ada. Baik itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, zero. Dokumen itu tidak ada. Berdasarkan filologi. Berdasarkan manuskrip. Manuskrip memang zong. Tidak ada. Eksternal. Oh ya, bagaimana? Itu baru eksis pada dokumen belakangan. Abad ke-9 Masehi. Abad ke-9 Hijri. Jadi selama sekian ratus tahun, lebih dari 500 tahun, dokumen itu tidak ada. Kalau abad ke-9 Hijri, berarti kan sangat jauh dengan sang tokoh yang pernah hidup di abad-abad sebelumnya. Dan itu pun manuskrip yang terdokumentasi pada kelompok internal, yakni Ba'alawi. Saya sebagai seorang filolog, ya sah-sah saja, karena itu adalah bagian dari tradisi mereka. Tapi itu hanya klaim sepihak dari dan Ba'alawi. Tidak perlu untuk disuarakan di ruang publik. Kalau itu menjadi keyakinan, tidak ada masalah. Sebagaimana umat Islam mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai tokoh historis. Kalau berdasarkan Quran, yaitu klaim sepihak. Tidak perlu disampaikan ke ruang publik. Tapi masalahnya, adakah dokumen eksternal itu mengenai Nabi kita Muhammad SAW? Ada. Kalau Ba'alawi, ada nggak? Ubaidillah itu didokumentasikan di dokumen eksternal? Tidak ada. Hanya kelompok Ba'alawi saja. Nah, itu masalahnya. Nabi Muhammad SAW itu tokoh yang hidup pada abad ke-7 Masehi. Sementara Ba'alawi atau Ubaidillah sebagai induknya itu hidup di era yang sangat-sangat dekat dengan kita. Apa mungkin dokumennya tidak ada? Kalau memang tidak ada, ya memang tidak ada. Katakan tidak ada. Harus diada-adakan? Itu persoalannya. Jadi kita harus bicara jujur apa adanya berbasis pada dokumen. Kalau dokumen mengatakan tidak ada, ya sudah. Tidak perlu diada-adakan. Karena filolog itu, kalau dihadapkan dengan fakta manuskrip apapun dikatakan sebagai dokumen, kita bisa tahu ini dokumen yang ditulis pada masa lampau atau baru dibuat zaman sekarang. Karena saya sendiri pernah diajar namanya Profesor Sakamoto untuk membuktikan ini manuskrip asli atau palsu. Bisa dideteksi. Dan caranya dengan cara kita sebagai seorang filolog. Diajarkan itu. Jadi kalau dikatakan ini tulisan tangan ada menyebutkan nama sang tokoh, kita lihat medianya, manuskripnya, buku apa yang menyebutkan itu, dan datanya seperti apa. Kalau seandainya tidak teruji, maka ini baru muncul pada masa belakangan yang dibuat sebagai legitimasi. Jadi sangat mudah filolog untuk bicara mengenai manuskrip ini asli atau tidak asli. Jadi jangan sampai ada orang yang berkata dengan berdasar pada tulisan tangan, kemudian ini menjustifikasi ini dokumen yang ditulis pada masa lampau. Belum tentu. Hadapkan data itu kepada filolog. Pasti filolog akan bicara apa adanya dengan manuskrip ini.
tidak bisa dimanipulasi. Orang yang tidak paham dengan ilmunya bisa ditipu. Sederhana saja. Sekarang orang berkata ini barang antik. Tapi orang bisa tahu ini repro atau bukan. Iya kan? Kalau repro bukan antik lagi. Memang sepertinya antik. Tapi sebetulnya bukan antik, KW. Kan sederhana. Ya. Saya kira Bang Roma mulai mengerti filologi sekarang. Paham. Jadi kalau dipaksa dengan menggunakan kajian filologi, memang tidak bisa kita temukan nama itu. Saya nggak mau paksa nih dok sama. Oh gitu ya. Jadi kalau kita studi filologi, basicnya itu memang harus manuskrip. Kalau filologi, sedangkan kajian arkeologi itu basisnya bukan manuskrip, tapi inskripsi yang ada pada nisan, batu nisan, atau batu-batu apapun yang ditemukan, di situ ada tulisannya. Itu pekerjaan dari seorang arkeolog. Medianya saja yang berbeda, tetapi substansinya sama karena bicara mengenai teks. Teks yang tertulis pada dokumen itu. Dan itu saya kira saling melengkapi. Artinya filologi itu bagian dari studi historis, dan kalau bicara nasab itu kan ini tokoh historis atau bukan. Ini cukup bisa membantu. Jadi bagaimanapun juga kalau memang tidak disebut di dalam manuskrip atau tidak tertulis pada batu nisan atau tidak tertulis pada bebatuan apapun, memang tokoh ini, maaf harus saya katakan, memang ini dipersoalkan. Nah, penjelasan dari Profesor Minham Ali terkait dengan sosok Imam Ubaidillah yang diklaim sebagai leluhur Ba'alawi di seluruh Indonesia dan juga di luar Indonesia, sesuai dengan perspektif ilmu filologi, ini tidak ditemukan catatan manuskrip, data-data pembanding, data-data eksternal yang membenarkan adanya sosok Imam Ubaidillah sebagai tokoh historis. Beliau kita tahu sebagai seorang pakar filologi yang sudah mengerti betul bagaimana metodologi yang dipakai dalam studi ilmu di sana untuk menelusuri tentang adanya data-data, dokumen-dokumen, manuskrip yang berkaitan dengan sosok seorang tokoh masa lampau, tetapi di sana ada kebohongan. Beliau sangat kompeten di sana, sehingga ketika ilmu filologi ditarik terhadap kekisruhan nasab sosok Imam Ubaidillah sebagai leluhurnya, langsung dikatakan oleh Profesor Minham Ali itu tidak ditemukan data-data eksternal pembanding untuk menyatakan kebenaran sebagai tokoh historis yaitu Imam Ubaidillah. Nah, itu saja teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan keterangan penjelasan dari salah seorang pakar filolog di Indonesia, Profesor Minham Ali, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.